Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ramadan dengan NPM 2310586. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang translator dalam sistem komputer. Translator adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber atau source code dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi komputer hanya mengerti bahasa biner, contohnya 0 dan 1. Sehingga dibutuhkan translator sebagai penghubung antara manusia dan mesin. Ada 3 jenis translator utamanya, yaitu compiler, interpreter, dan assembler. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu membuat program yang bisa dijalankan oleh komputer. Contoh yang pertama yaitu compiler. Compiler ini menerjemahkan seluruh kode program sekaligus, lalu menghabiskan file eksekusi atau exe. Lalu interpreter menerjemahkan baris per baris saat program dijalankan. Lalu yang terakhir ada assembler, menerjemahkan bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Lalu bagaimana cara kerja translator? Jadi, translator itu harus menginput source code yang ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, Java, atau Python. Lalu akan diproses oleh translatornya yang membaca setiap baris kode, memeriksa kesalahan, penulisan, atau logika, lalu menerjemahkannya ke bahasa mesin. Lalu mereka menghasilkan yang namanya output. Setelah proses penerjemahan selesai, translator menghasilkan file executable atau langsung menjalankan hasil program, tergantung jenisnya. Ya, seperti foto yang ada di sini. Di sini kita akan masuk ke perbandingan compiler dan interpreter. Jadi compiler itu akan menerjemahkan seluruh program sekaligus menjadi file executable sebelum dijalankan, karena hasilnya sudah berupa file mesin. Program dapat berjalan lebih cepat saat dieksekusi. Namun, kelemahannya adalah proses kompilasi awal memakan waktu lebih lama. Dan kesalahan baru bisa diketahui setelah seluruh kode selesai diterjemahkan. Contoh bahasa yang digunakan compiler antara lain seperti C, C++, dan Java. Lalu ada interpreter, mohon maaf di sana ada typo sedikit di judulnya. Interpreter bekerja dengan cara menerjemahkan kode baris demi baris. Program langsung dijalankan tanpa membuat file executable terpisah. Kelebihannya, interpreter dapat menampilkan kesalahan secara langsung saat program berjalan, sehingga lebih mudah untuk proses pembelajaran dan debugging. Namun, karena menerjemahkan setiap baris secara eksekusi, kecepatannya cenderung lebih lambat. Contoh bahasa yang menggunakan interpreter seperti Python, JavaScript, dan PHP. Kita masuk ke assembler. Nah, jadi assembler ini adalah program penerjemah yang mengubah bahasa assembly menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Bahasa assembly itu menggunakan kode simbolik seperti MOV, EDD, dan SUB yang lebih mudah dipahami dibandingkan kode biner. Yang fungsi utamanya menerjemahkan instruksi assembly ke kode mesin, mengatur alamat memori dan simbol dalam program, dan menghasilkan objek kode yang siap dijalankan komputer. Jadi kesimpulannya, translator memiliki peran penting dalam pemrograman karena berfungsi menerjemahkan bahasa tingkat tinggi yang ditulis oleh programmer menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Ya, terdapat 3 jenis tadi, yaitu compiler, interpreter, dan assembler, yang masing-masing memiliki cara kerja dan fungsi berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu menjalankan program dengan benar. Dengan adanya translator, proses pembuatan dan eksekusi program menjadi lebih mudah, efisien, dan terstruktur. Pemahaman tentang cara kerja setiap jenis translator membantu programmer memiliki metode yang paling sesuai
dengan kebutuhan proyeknya. Ya mungkin segitu dulu dari saya. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.